warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ovi Fauzia Nurdiani, Syahidatul Sufi Sya'banin, dan Fuzi Fajriatul Awaliyah ingin mempresentasikan materi yang berjudul Metode Studi Fikih. Urgensi metode studi fikih. Yang dimaksud dengan metode studi fikih dalam tulisan ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang bersifat praktis sebagai produk dari aktivitas ijtihad para ulama. Fikih dianggap sebagai penjelasan paling efektif menyangkut Islam. Semua kegiatan umat muslim baik yang personal maupun publik pasti ada ketentuan hukumnya di dalam fikih. Fikih menjawab semua persoalan kehidupan, karenanya harus dicek terus-menerus apakah jawaban yang telah diberikan sudah memadai atau masih kurang. Fikih ialah produk ijtihad. Tentang persoalan siapa yang merumuskan, kepentingan apa, kondisi sosial yang bagaimana, fokus geografis seperti apa, epistemologi apa, lumayan besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fikih. Dalam keadaan seperti itulah seluruh fikih Islam ditulis. Oleh karena itu, fikih tak lepas dari konteks spasialnya. Fikih bersifat partikularistik. Kebenaran fikih tak sampai pada derajat pasti. Konteks subjektif yang menyertainya menyebabkan fikih berada pada domain relatif. Pengembangan dan aplikasinya dalam memahami hukum Islam. 1. Pengembangan hukum Islam. Yang melatar belakangi munculnya hukum Islam yaitu akibat adanya arus modernisasi yang ada di sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Dengan adanya arus modernisasi tersebut, akibatnya muncul berbagai macam perubahan dalam tataan sosial umat Islam, baik tentang ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Setiap perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama. Perkembangan kehidupan manusia selalu berkembang sesuai dengan ruang dan waktu, dan ilmu kehidupan merupakan ilmu yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Fikih adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pula proses modernisasi. Modernisasi ini telah melahirkan berbagai perubahan struktur dan budaya. Perubahan struktural berarti perubahan yang hanya meliputi struktur sosial belaka, yakni jalinan dan hubungan satu sama lain dari keseluruhan unsur sosial. Unsur sosial utama adalah asas sosial, lembaga, kelompok, dan kelas. Sedangkan perubahan secara kultural bersifat ideologis atau imaterial, yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran perkembangan, dan sebagainya. Di era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran pengembangan yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah di bidang hukum Islam. Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial secara umum ada dua macam. Pertama, terletak di dalam masyarakat, faktor intern. Seperti bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya pertentangan atau konflik dalam masyarakat itu sendiri. Kedua, yang bersumber dari masyarakat lain, faktor ekstern, seperti terjadinya pemberontakan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan dalam sistem pemikiran Islam, termasuk pembaharuan dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam
akan tetap mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan zaman modernitas. Tanpa adanya upaya tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan dalam bermasyarakat. Hukum menjadi salah satu pilar masyarakat, serta kehidupan masyarakat akan senantiasa mengalami perkembangan. Maka upaya pembaharuan pemahaman hukum Islam pun harus dapat mengikuti perubahan itu. Model-model penelitian fikih. 1. Model Harun Nasution. Model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sejarah. Harun berhasil mendeskripsikan struktur hukum Islam secara komprehensif dengan mengkaji ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Latar belakang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, serta menyertakan beberapa mazhab dan sumber hukum yang digunakan dan latar belakang adanya perbedaan pendapat. Sudah pasti, fikih tidak akan terlepas dari perbedaan pendapat, karena pemikiran setiap orang berbeda-beda mengenai suatu masalah dengan dalil yang digunakannya. Harun menggunakan metode sejarah untuk membagi perkembangan hukum Islam menjadi 4 periode, yaitu periode Nabi, periode pendamping, periode jihadis atau kemajuan, dan periode tiruan atau kemunduran. Model penelitian hukum Islam ini dilihat dari uraian di atas dengan penelitian eksploratif, deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sejarah. Model penelitian ini memudahkan para pembaca untuk mengetahui kajian hukum Islam dari awal dan untuk melanjutkan pemahaman tentang hukum Islam. Yang kedua yaitu model Noel G. Coulson. Noel melakukan penelitian bersifat deskriptif, analitis, dan menggunakan pendekatan sejarah. Adapun buku yang telah diterbitkannya seperti Hukum Islam dan Perspektif Sejarah yang diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, hasil penelitiannya dibagi pada 3 bagian, yaitu menjelaskan terbentuknya hukum syariat, berbicara tentang teori hukum Islam pada abad pertengahan, dan hukum Islam di masa modern. Yang terakhir yaitu model Muhammad Al-Tomudhar. Model Al-Tomudhar menggunakan model penelitian uji teori atau uji asumsi hipotesis yang dibangun dari berbagai teori yang terdapat dalam sosiologi hukum, serta menggunakan bahan-bahan tulisan tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pikiran dan pandangan para ulama fikih Indonesia yang cenderung kurang berani mengeluarkan teori atau kurang produktif dalam merespon berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, dikarenakan ketidakpahaman terhadap situasi yang berkembang. Pembaruan dalam hukum Islam memang sangatlah diperlukan karena tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari pembaruan ini bukan tentang hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak relevan lagi, tapi lebih kepada penyesuaian hasil pemikiran ayat-ayat Al-Quran tentang hukum tersebut dengan perkembangan zaman, serta yang dilakukan bukan perubahan syariat seperti sholat fardu yang 5 waktu, kiblat Ka'bah, serta rukun-rukunnya, tetapi adalah pemahaman tentang cara pelaksanaannya. Misalnya, bagaimana sholat di pesawat, apakah orang yang berpergian ke tempat jauh tapi menggunakan pesawat dapat ditempuh dengan waktu yang singkat akan mendapatkan rukhsah sholat. 2. Aplikasi dalam memahami hukum Islam. Hukum Islam diterapkan pada zaman sekarang lama-kelamaan mengalami degradasi penggunaan hukum Islam secara menyeluruh. Banyak hukum yang diterapkan tidak berasal dari hukum Allah, melainkan dipadu-padankan dengan hasil pemikiran manusia. Penerapan hukum Islam sekarang lebih mengedepankan pendapat individu atau ulama yang terkadang juga dituliskan dalam perundang-undangan. Contohnya, seperti menerapkan syariat Islam di Bulukumba yang sukses menurunkan kriminalitas hingga 85%. Mantan Bupati Bulukumba, Abdi Partabai Pobokoru, menyatakan bahwa
non-muslim menyambut baik penerapan syariat Islam dan perda di daerah. Mereka merasa tentram dengan menerapkan perda-perda syariat Islam. Komunitas non-muslim juga mendukung implementasi perda dengan tema syariah Bulukumba. Ketika ada kongres umat muslim di sana, mereka ikut pawai. Sejak berlakunya hukum syariat Islam pada 2001, tingkat kejahatan di Bulukumba telah turun 85%. Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras dan tidak ada lagi perkelahian. Ketiga, dinamisasi dan kontekstualisasi fikih di Indonesia. Dinamisasi fikih. Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Asal mulanya, saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Masuknya hukum Islam ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri. Kedatangan hukum Islam di Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai hukum hidup, living law di masyarakat. Hukum Islam bukan hanya sebagai wujud agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, tetapi telah menjadi bagian dari tradisi atau adat, terkadang dianggap sakral oleh masyarakat. Perkembangan pemikir hukum Islam dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia. Cara dan upaya dilakukan oleh banyak kalangan untuk mempertimbangkan kebudayaan atau adat ke dalam rumusan hukum Islam. Pemikir Islam di Indonesia periode awal telah menunjukkan dengan baik bagaimana menyantuni aspek keadaan di dalam ijtihad hukum yang mereka lakukan. Walaupun hasilnya tidak memunculkan seorang mujtahid yang mustahil, dengan memunculkan metode hukum sendiri, dapat melahirkan berbagai macam karya dengan penemuan yang kreatif, cerdas, dan inovatif. Keterbelakangan pemikiran Islam telah menyebabkan terabaikannya penamaan sederet isu sosial, politik yang terjadi di masyarakat, yang membuat para kritikus mengkritiki kerangka yang digunakan selama ini oleh para ulama. Para ulama tampaknya melupakan sejarah dan menganggapnya remeh, sehingga hampir tidak ada kritik terhadap ruang lingkupnya. Kerangka berpikir sejarah akan mengubah tata cara memahami fikih sebagai produk pemikiran yang bersifat nisbi, qabli an-niqosi, bukan sebuah kebenaran ortodoksi mutlak. Hilangnya kesadaran sejarah menyebabkan pembaharuan pemikiran Islam yang dilakukan tidak menunjukkan hukum berlaku yang jelas. Tokoh-tokoh yang berjasa mencoba menawarkan kerangka berpikir baru fikih bernuansa keindonesiaan, antara lain Hasbi Ash-Shidqi, penggagas fikih Indonesia, Hazairin, dan konsep fikih mazhab Indonesia, Kiai Haji Sahal Mahfuz dari Halqah membangun konstruksi fikih sosial ke Indonesia, fikih mazhab Gus Dur tentang sosial kemasyarakatan. Kontekstualisasi fikih. Kiai Sahal mengungkapkan bahwa Islam dalam bentuk yang paling dasar mengikat para anggotanya dengan serangkaian aturan doktrin Islam yang sebenarnya disebut Islam. Dalam lingkup sosial, ajaran syariat yang terdapat dalam fikih sebenarnya tidak searah dengan kehidupan sehari-hari yang praktis, disebabkan oleh pandangan fikih yang formalistik. Oleh sebab itu, sesuai dengan watak serta proses ijtihadnya dari perubahan cara pandang terhadap fikih sehingga menjadi lebih realistis dan dinamis, sangat dimungkinkan dan diperlukan. Oleh karenanya, fikih dioptimalkan dan diaktualisasikan sebagai cara nilai dan perilaku dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Apabila tidak dilakukan, maka kemungkinan fikih yang akan menjadi cadangan dalam aspek ubudiyah saja, atau dikenang sebagai peninggalan sejarah. Kiai Sahal bermaksud mengajukan berbagai cara, misalnya dengan cara tarjih, ilhaq al-masail binazairiha, muqaromah, atau menggunakan kaidah-kaidah dalam usul fikih dan qawaid fikiyah.
Dengan demikian, perlu diketahui bahwa Kiai Sahal kurang setuju dengan istilah pembaharuan fikih, karena menurutnya istilah tersebut kurang tepat. Kenyataannya, kaidah-kaidah dalam usul fikih maupun qawaid fikih sebagai alat penggali fikih hingga saat ini tetap relevan dan tidak perlu diganti. Bisa juga istilah yang tepat adalah mengembangkan fikih melalui kaidah-kaidah tersebut menuju fikih yang kontekstual.